Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Om wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati orang tua kita, guru kita, yang membimbing kepala negara kita, anggota Dewan One Team Press, ya, Maulana Al-Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Kita sebutnya Abah Lutfi, bukan Abah Maulana. Ya. Tak kenal maka tak sayang. Nah, insya Allah setelah ini makin sayang. Yang saya hormati tentunya tuan rumah, Ketua HKBP tadi, Pak Samsar Simanulang, salam horas dari kami, dan seluruh jajaran dari Gereja HKBP di Karawang ini dan jemaat. Hadir bersama saya Pak Kapolda, Pak Pangdam, Pak Danrem beserta jajaran. Juga tentunya yang saya banggakan, pemimpin pilihan rakyat di Karawang, Ibu Selika Nurahdiana, yang menjadi pengayom, ya. Karena pemimpin itu tugasnya adalah dua, Pak. Satu, bekerja membawa kemajuan perubahan. Dua, mengayomi dengan damai melalui kebijakan-kebijakan. Ada pemimpin membawa damai, tapi juga kemajuannya tidak banyak. Ada yang kerjanya banyak, tapi tidak damai. Nah, insya Allah saya lihat di Karawang sudah damai, kerjanya juga banyak. Ini baru pertama saya lihat di satu kawasan ada rumah-rumah ibadah berdekatan, ya. Maka pulang dari sini saya akan cerita. Kalau mau lihat bumi Pancasila dipraktekkan dengan paripurna, adanya di Karawang ini. Karenanya saya hadiahkan pantun buat jamaat di sini. Membeli beras hibrida, membeli beras hibrida ke pasar-pasar. Di bulan Mei memanen tomat. Salam horas dari Forkominda Jabar, damai menyertai kita semua. Saya kalau nulis pantun dadakan, Bu, jadi ini masih coret-coret. Ya. Abah saksinya, pantunnya tidak sama. Makin banyak silaturahmi, makin banyak rezeki. Salam Pancasila dari kami, semoga NKRI tetap lestari. Bapak Ibu yang saya hormati, saya hanya ingin mengungkapkan rasa bahagia saya. Saya adalah pemimpin di 50 juta manusia, 27 daerah. Jadi waktu COVID ini tantangannya luar biasa, Pak. Saya siang malam mencari cara lahir batin, membawa keselamatan untuk 50 juta nyawa yang menjadi sumpah jabatan saya. Maka 4 bulan agenda saya hanya COVID, Pak. Sampai mimpi pun Abah saya COVID 4 kali. Mimpi dengan Pak Jokowi, mimpi ngebahas ambulan. Saking alam bawah sadarnya ngurusin COVID. Dan Allah memberkati tanah Jawa Barat, walaupun penduduknya terbesar se-Indonesia, tapi kasusnya masih terkendali. Dan ini menjadi keyakinan kita, mungkin karena banyak orang-orang yang mendoakan kita. Ya, amin. Jadi kalau saya ditanya, Pak Gub mau hadiah apa? Saya cuma satu, tolong didoakan. Pemimpinnya sehat dan selamat dunia akhirat, itu aja, Pak. Ya. Kalau itu hadir dari rakyat, balik lagi, saya akan mendoakan juga rakyat kita selamat dan mendapatkan keselamatan dan kemuliaan. Nah, temanya yang kita hari ini adalah silaturahmi, Pak. Ya, silaturahmi kebinekaan. Karena kita memang datang dari perbedaan.
Barang siapa yang suka ya membesar-besarkan perbedaan untuk pertengkaran, dia pada dasarnya tidak paham esensi kehidupan. Saya begini itu datang dari ayah yang berkelamin pria dan ibu yang berkelamin wanita. Ya. Ada Gatot, istrinya Ibu Sri, ada Bambang, istrinya Ibu Tini. Lahirlah anak-anak. Anak-anak tidak lahir kalau Gatot dengan Bambang atau Sri dengan Tini. Itulah esensi kita ini datang dari perbedaan. Oleh karena itu, mari jadilah kelompok-kelompok yang selalu mencari persamaan dari perbedaan. Jangan masuk ke kelompok yang hobinya mencari perbedaan, membesar-besarkan dari persamaan. Keyakinan kita beda, tapi Indonesia Raya kita tadi sama. Ya. Etnisitas kita beda, tapi merah putihnya kita sama. Maka kita bahas kemerah putihan yang sama, keindonesiaan raya yang sama, bukan perbedaan-perbedaan yang sudah menjadi takdir Tuhan atau sunatullah. Itulah semangat yang harus kita hadirkan. Jadi jangan ada lagi yang menafsir-nafsir Pancasila sudah selesai. Ya, tinggal dipraktekkan, tinggal diamalkan, kira-kira begitu. Ya. Bahkan saya berkeyakinan, saya sampaikan ke Abah Lutfi, Pancasila itu luar biasa. Jangan-jangan bisa menjadi ideologi dunia, tidak hanya ideologi Indonesia. Bung Karno itu ditepuk tangani oleh anggota Kongres DPR di Amerika waktu beliau menyampaikan Pancasila dalam bahasa Inggris. Dia bilang, we have 5 principles of our nation. Number 1, believe in God. Ya. Number 2, humanity. Jadi Bung Karno tuh pintar ya. Kalau baca Pancasila kan panjang tadi ya. Tapi dengan komunikasinya begitu. Number 3, nationalism. Number 4, paling panjang. Bung Karno cuma bilang demokrasi. Number 5, social justice. Ya. Semua berdiri dan tepuk tangan. Ya. Dan terasanya sekarang di Amerika, Pak, penjarahan terjadi hari-hari ini. Kenapa? Dipicu kasus orang kulit hitam yang meninggalkan oleh kekerasan. Itu negara maju. Yang logika kita, kalau negara makin maju, pendapatan makin tinggi, harusnya tidak terjadi lagi isu-isu rasialis ya, orang terdidik. Ternyata tidak juga, Pak. Karena mungkin dalam batin manusia itu kan ada 2, sisi buruk, sisi baik. Kalau bisikannya banyak sisi buruk, maka pribadinya akan buruk. Kalau bisikannya sisi baik, maka pribadinya akan baik. Maka hati-hati memilih pertemanan, itu pesan ibu saya. Kalau mau soleh, bergaullah dengan orang-orang soleh anakku, maka kamu ke bawah soleh. Kalau mau pintar, bergaullah dengan orang-orang pintar, pasti ke bawah pintar. Kalau mau negatif, bergaullah dengan orang-orang yang nyinyir, julid, segala rupa, pasti ke bawah negatif. Dan kalau mau optimis, bergaullah dengan Gubernur Jawa Barat. Insya Allah hidupnya akan optimis. Jadi walaupun COVID ini bikin stres, saya kabarkan sukacita bahwa vaksin sudah ada di Bandung, sedang dites kepada 1.620 relawan. Saya, Pak Pangdam dan Pak Kapolda juga relawan, biar kami juga merasakan bersama rakyat. Kalau berhasil saya akan testimonikan, kalau kurang berhasil juga saya akan persaksikan. Jadi kalau dalam urusan rezeki, rakyat di depan, tapi kalau urusan kekhawatiran, pemimpin yang harus di depan. Jadi logikanya jangan dibalik-balik. Vaksin ini urusan kekhawatiran. Jadi bayangkan kalau kami pemimpin tidak ikut, Habib, itu hoaks-hoaks beredar, Pak. Pemimpinnya aja nggak yakin, masa rakyat dijadikan kelinci percobaan. Wah, panjang. Buatan asing-asing doang. Sekarang dengan kami bertiga ikut, Pak, selesai berita-berita yang meresahkan. Itu saja semangatnya. Tantangan anak cucu kita adalah perang informasi, saya titip ya.
Hasil surveinya selama 4 bulan lebih dari 5.000 berita bohong hadir di Jawa Barat terkait COVID. Dan 60% penyebar hoaks, mohon maaf, adalah ibu-ibu. Jadi ibu-ibu kalau baca WA jangan langsung di forward ya. Baca dulu judul dan isinya dan sebagainya ya. Belajar memahami secara utuh. Indonesia itu ranking literasinya ranking 60 dari 62 negara. Hobinya hanya baca judul. Lelah kalau membaca berita lebih dari 1 menit. Maka kita harus rubah anak cucu kita menjadi generasi yang penuh dengan literasi supaya cerdas menyambut 100 tahun Indonesia merdeka nanti di 2045. Karena diprediksi di 2045 Indonesia akan menjadi negara terhebat nomor 3. Ya. Di 2045 usia saya sudah 74 tahun. Ya. Habib juga mungkin lebih sedikit. Ya. Saya doakan semua yang mendengar ini panjang umur. Kita reuni lagi 2045 di tempat ini. Kita menyaksikan anak cucu kita yang menjadi Bupati Karawang, menjadi pendeta, menjadi gubernur, ya, dan melihat Indonesia adil makmur seperti yang kita citakan. Mari saling mendoakan, saling menguatkan, ya, karena jerih payah dari leluhur kita dalam membangun. Kakek saya dipenjara 2 kali oleh Belanda, Bapak Ibu, sebagai kiai yang membawa santri berjuang. Pak D saya meninggal dalam perang melawan Belanda. Pak D saya juga meninggal oleh gerombolan PKI. Kakek saya dijauhi oleh DITII dan sebagainya. Jadi dari keluarga Pak Gubernur itu sudah lahir batin menjaga yang namanya NKRI. Jadi tolong kabarkan ke jamaah, jangan khawatir. Gubernur Jawa Barat sekarang akan menjadikan Jawa Barat etalase Pancasila terbaik, insya Allah. Itu saja, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.